Pantas Indonesia langsung dijuluki raksasa Pulau Asia, ini spek kapal frame Italia yang dibeli untuk TNI AL. Keputusan Indonesia untuk menambah armada tempur TNI AL berupa kapal frigat canggih Arrowhead 140 setelah membeli kapal frame dari Italia membuat kagum media negeri Pisa. Saking kagumnya, media Italia bahkan menyebut Indonesia raksasa Pulau Asia karena membeli Arrowhead 140 setelah membeli frame dari Italia untuk TNI AL. Modernisasi alutsista yang dilakukan Indonesia dengan membeli Arrowhead 140 dan frame Italia sampai dibahas Rivista Italia Divisa lewat sebuah artikel tanggal Selasa 28 September 2021. Raksasa Pulau Asia itu sebenarnya melanjutkan upaya modernisasi yang dimulai pada tahun 2000-an dan sudah terwujud dengan pembelian kapal selam dan kapal amfibi Korea Selatan dan frigat atau korvet ringan keluarga Sigma dari Damin, Belanda dan yang pada 10 Juni mencapai puncaknya pada kontrak Maexi dengan Fincantieri untuk pengadaan 6 frigat frame ESW ditambah 2 Mistral yang direkondisi sebagai pengisi celah, tulis Rivista seperti dikutip zonajakarta.com. Sebelumnya, perusahaan pembuat kapal Italia Fincantieri mengumumkan bahwa mereka telah dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk memasok 8 frigat ke angkatan lautnya. Ke-8 frigat tersebut terdiri dari 6 frigat multimisi frame, frigat Europe multi-mission, serta 2 frigat Mistral, frigat ASW yang akan segera dicabut pendaftarannya oleh Angkatan Laut Italia. Fincantieri akan membeli 2 frigat Mistral dari pemerintah Italia dan mengupgrade-nya dengan peralatan terbaru sebelum diserahkan ke Indonesia. Dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia, spesifikasi kapal frame ini adalah sebagai berikut: berat antara 5.500 ton hingga 6.700 ton, jarak operasi 12.900 km, kecepatan di atas 30 knot. Tidak hanya desain frigat frame ini yang sangat menarik, tetapi kemampuannya juga tidak perlu diragukan lagi. Frame yang akan diakuisisi TNI AL merupakan proyek kerjasama antara Prancis dan Italia dengan kontraktor utama proyek ini adalah Armaris dari Prancis dan Horizon Sistemi Navali dari Italia yang merupakan joint venture antara dua perusahaan Italia yaitu Fincantieri dan Finmecanic. Sebanyak 21 frigat frame dibangun untuk Angkatan Laut Prancis dan Angkatan Laut Italia. Frigat frame ini memiliki panjang 140 meter dan lebar 20 meter, sedangkan bobotnya antara 6.000 ton hingga 6.700 ton. Kapal ini dirancang untuk berlayar dengan kecepatan maksimum 27 knot dengan daya tahan lebih dari 6.000 mil laut. Total kru frigat frame adalah 108 anggota dan perwira. Sistem persenjataan kapal frame Italia adalah sistem rudal pertahanan udara Aster 15, Aster 30, sedangkan untuk sistem rudal anti kapal menggunakan rudal Teseo MK2 disebut juga otomat yang dipasok oleh perusahaan MBDA. Rudal Teseo MK2 ini merupakan rudal sea skimming yang memiliki jangkauan efektif lebih dari 350 km, sedangkan Aster 15 memiliki jangkauan minimum 1,7 km, sedangkan jangkauan maksimum 30 km. Frigat frame Prancis menggunakan rudal anti kapal Exot MM40 Blok 3. Frigat frame Italia juga dilengkapi dengan sistem senjata anti pertahanan kapal selam gelas yang dikembangkan oleh MBDA, selain sonar tipe 4110 yang dipasang di lambung yang dikembangkan oleh perusahaan Thales. Untuk radar kontrol tembakan untuk sistem rudal frigat frame Italia menggunakan radar array bertahap multifungsi G-band Empire yang dikembangkan oleh perusahaan Select Systemi Integrati. Frigat frame Italia juga dilengkapi dengan Hanger untuk menampung helikopter maritim yang mampu meluncurkan torpedo dan rudal anti kapal. Ternyata untuk urusan satu ini, Cina ketergantungan pada Indonesia. Bahkan Cina sangat berharap pada Indonesia, kalau tidak mendapat perhatian atau bantuan dari Indonesia, maka Cina bisa gawat. Kenyataan itu tergambarkan dari kebutuhan yang harus dipenuhi Cina. Makanya mereka sangat berharap Indonesia bisa membantu dan melengkapi kebutuhan mereka. Adapun kebutuhan yang sangat diharapkan Cina, yakni batu bara. Saking butuhnya Cina berencana akan meningkatkan jumlah batu bara yang akan didatangkan dari Indonesia. Gubernur Provinsi Jilin Hanchun di Cina berseru agar impor batu bara ditingkatkan. Melansir Global Times pada Selasa 28 September 2021, Han menuturkan bahwa semua langkah yang diperlukan harus diambil untuk meningkatkan impor batu bara dari Rusia, Mongolia, dan Indonesia. Dia menambahkan pemerintah provinsi berjanji
untuk meningkatkan stok batu bara untuk memastikan aliran pasokan listrik lokal. Upaya peningkatan stok batu bara tersebut seperti meningkatkan produksi batu bara ke domestik dan meningkatkan keran impor. Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Cina dilanda krisis energi di mana banyak pabrik dan rumah tangga tidak mendapat pasokan listrik. Penyebab krisis energi di Cina yang terjadi saat ini utamanya disebabkan karena raksasa energi Cina kehabisan stok batu bara. Untuk diketahui, Cina adalah negara yang mengonsumsi batu bara dalam jumlah yang sangat banyak. Pada 2019, pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara berkontribusi lebih dari 51,8% dari seluruh pembangkit listrik negara. Dengan demikian, ketergantungan Cina akan batubara sangatlah tinggi, sebagaimana dilansir dari The Guardian pada Kamis 29 September 2021. Ketika Beijing kehabisan stok batubara, masalah lain muncul, yakni melambungnya harga batubara dunia saat ini. Sementara itu, China Electricity Council menyatakan bahwa perusahaan pemilik PLTU batubara di China sedang meningkatkan produksi listrik dengan biaya berapapun. Badan tersebut menambahkan China perlu meningkatkan produksi dan pasokan batubara sambil menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap lingkungan sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Kamis. Dengan demikian, diperlukan lebih banyak kontrak jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan persediaan pembangkit listrik menjelang musim dingin. Tetapi para pedagang batubara menggarisbawahi bahwa mencari sumber impor batubara baru mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Rusia harus terlebih dahulu memenuhi permintaan dari Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, kata seorang pedagang batubara yang berbasis di Timur Laut Cina kepada Reuters. Pengiriman dari Indonesia terhambat oleh curah hujan beberapa bulan terakhir, sedangkan Mongolia pasokannya kecil, sambungnya.